menjual nasi kuning. Teman-teman bisa lihat alat-alat yang sudah saya beli seperti ini, panci. Ini untuk alat pembungkus nasinya, saudaraku. I got broads in Atlanta, just took the lean in the family, credit cards and the scammers, getting no licks in the band, legacies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saudaraku di channel saya Rudi Tapuks, pengusaha seadanya dan secukupnya. Nah, untuk video kali ini saya akan bercerita sedikit tentang pengalaman saya, yaitu tentang usaha baru ini, yaitu bidang usaha kuliner. Saya akan bercerita sedikit tentang pengalaman saya dari usaha konveksi, usaha percetakan, banting setir ke usaha kuliner. Kenapa saya memilih usaha kuliner? Karena usaha baju saya di bidang seragam sekolah masih sepi. Sudah pasti dikatakan sepi karena kampus dan sekolah masih tutup sampai sekarang. Nah, hal yang paling terburuknya itu saya memprediksinya sekolah dan kampus akan buka di tahun 2020. Nah, poin yang akan terjadi, saya memprediksinya 3 poin untuk dampaknya untuk saya. Yang pertama, keuntungan pasti tidak akan menutupi gaji karyawan. Yang kedua itu orderan pasti akan sepi. Nah, hal yang paling terburuk itu yang akan terjadi untuk usaha saya di usaha konveksi saya akan memecat karyawan saya. Nah, otomatis hal itu yang tidak mau saya terjadi. Nah, langkah apa yang saya lakukan di masa kondisi seperti ini? Nah, pertama langkah yang saya lakukan itu saya tetap bertahan di usaha konveksi saya tidak beralih dari usaha ini, saya tetap mempertahankannya, cuma saya menambah usaha baru. Nah, seperti teman-teman lihat usaha konveksi saya lagi seperti ini. Nah, tugas saya sebagai owner harus beradaptasi dengan kondisi. Saya harus mencari usaha lain yang bisa menstabilkan keuangan, setidaknya bisa bertahan untuk makan, minum, dan menggaji karyawan saudaraku. Selama 1 minggu saya mencari ide usaha yang paling dibutuhkan oleh orang saat ini, yaitu mengenai persoalan perut. Saya pribadi di masa sulit ini, ketika saya mempunyai uang, saya memilih membeli makanan daripada membeli baju ataupun membeli celana saudaraku. Akhirnya saya memilih usaha kuliner, yaitu menjual nasi kuning. Teman-teman bisa lihat alat-alat yang sudah saya beli seperti ini, panci. Ini untuk alat pembungkus nasinya saudaraku. Sudah lengkap. Ada kompor juga, kompor 1000 mata. Teman-teman bisa lihat ini. Nah, akhirnya saya memilih usaha kuliner, yaitu dengan menjual nasi kuning. Nah, ini alat-alatnya saudaraku, seperti teman-teman lihat. Nah, pengalaman saya saudaraku selama menjual nasi kuning selama 5 hari, yaitu saya mendapatkan omset 820.000. Artinya saya mendapatkan keuntungan dalam 5 hari itu 410.000. Kenapa 410.000? Karena keuntungan dari makanan menjual nasi kuning ini yaitu 100%. Nah, kalau diratakan pendapatan per harinya, artinya saya mendapatkan keuntungan 82.000 saudaraku. Nah, 82.000 itu lumayan untuk bertahan hidup di masa seperti ini. Nah, tugas saya saudaraku sebagai owner atau sebagai pemimpin, bagaimana cara menaikkan omset penjualan nasi kuning saya supaya bisa menghidupi keluarga dan dapat menggaji karyawan saya di usaha konveksi saya. Mungkin sampai di sini saja dulu saudaraku mengenai pengalaman saya yang beradaptasi dalam kondisi seperti ini, yaitu dari usaha konveksi beralih ke usaha bidang kuliner. Semoga video yang singkat ini dapat memberikan gambaran kepada teman-teman dan dapat menginspirasi untuk teman-teman. Nah, saya doakan teman-teman yang belum mempunyai usaha, saya doakan secepatnya mendapatkan usaha ataupun mendapatkan ide usaha yang cemerlang untuk bisa membuat usaha secepatnya. Nah, buat teman-teman yang sudah mempunyai usaha, saya doakan usahanya semakin lancar saudaraku, semakin jaya, semakin banyak rezekinya. Sekian dari saya saudaraku, Rudi Tapuks, pengusaha seadanya dan secukupnya. Satu lagi, tidak ada maksud untuk menggurui, hanya berbagi pengalaman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.